Hai guys, welcome back to my channel. Rachkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, single reading kali ini ya temanya mengenai dia atau mereka mulai menduplikasi kamu. Nah, aku merasakan adanya energi seseorang yang kemarin-kemarin itu berseteru, bersitegang, atau berkonflik dengan kamu ya, karena mereka udah merasa kalah dari kamu ya, atau mereka ini merasa bahwa mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Seseorang atau beberapa orang yang iri atau menyimpan kedengkian kepada dirimu ya, mulai kelihatan aslinya niat atau tujuan mereka sebenarnya ya guys ya, mulai menampakkan wujud aslinya ya guys ya. Mereka mulai menduplikasi dirimu ya guys ya. Mari kita lihat lebih detail ya guys ya, apa yang mereka duplikasi dari dirimu ya guys ya. Oke, mari kita mulai shuffle. Ada Queen of Athenas. Ini sama seperti Queen of Swords ya. Ada King of Athenas, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, ada Four of Wands, ada Ten of Wands, ada the Earth Mother, ada King of Cups, ada Five of Wands, ada the Witch. Oke ya guys ya, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau nyimak readingan kali ini ya guys ya. Nah, di sini ya sesuai dengan temanya, dia atau mereka mulai menduplikasi kamu ya. Nah, di sini orang yang berkonflik atau berseteru dengan kamu yang kemarin-kemarin itu bikin masalah, bikin onar ya, cari-cari gara-gara ke kamu ya. Mereka ini udah kehabisan akal loh ya, udah nggak tahu lagi harus gimana lagi caranya untuk mengganggu kehidupan kamu gitu ya guys ya. Oleh karena itu di sini terlihat wujud aslinya ya, apa keinginan mereka yang sebenarnya, yang mana mereka terus mengusik kamu, mengganggu kamu. Ternyata mereka memiliki hasrat besar ya, atau keinginan terbesar yang selama ini terpendam di dalam dirinya ya guys ya. Ternyata mereka ingin seperti kamu gitu loh guys ya. Makanya mereka tuh gangguin kamu, musik kamu, mereka tuh iri hati sama kamu ya. Oleh karena kedengkian mereka yang begitu besar terhadap dirimu, makanya mereka berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu ya. Ternyata mereka ini ujung-ujungnya menduplikasi kamu. Oh, berarti mereka ini ya, dia ini ya, mereka ini atau dia ini ya selama ini mengganggu kamu atau mengusik kamu itu memang sengaja gitu loh guys ya, karena mereka iri terhadap pencapaian kamu kah ya, terhadap apa yang kamu miliki ya, terhadap kehidupan kamu yang mana terlihat bagus di mata mereka. Nah, sehingga mereka ini mencoba untuk mengganggu kamu ya, dan mereka sudah menggunakan berbagai macam cara tapi juga nggak mempan gitu loh guys ya. Akhirnya ujung-ujungnya kebongkar ya, terlihat bahwa mereka menginginkan kehidupan seperti kamu. Nah, oleh karena itu mereka mulai menduplikasi kamu atau meniru, mengimitasi kamu ya guys ya. Mengimitasi atau meniru apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, dan seperti apa kehidupan kamu mulai ditiru oleh mereka ya guys ya. Di sini aku merasa beberapa dari kamu ya, ini kan general reading ya guys ya.
kamu bisa berkonflik sama satu orang atau bisa berkonflik dengan dua atau lebih daripada dua orang ya guys ya, atau lebih daripada satu orang ya guys ya. Di sini aku menemukan bahwa ada beberapa orang ya guys ya yang berkonflik sama kamu atau pernah cari gara-gara nih ke kamu ya. Dan orang ini ya membawa partner ya, entah itu partner itu temannya sendiri ya, rekan kerjanya, atau pasangannya sendiri ya, atau yang mengganggu kamu ini bisa jadi suami istri gitu loh guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Artemis dan Queen of Artemis ya. Ini King of Swords and Ten of Swords ya guys ya. Nah mereka nih kayaknya sepasang suami istri deh ya, pasangan lah, entah itu dalam berpartner ya, partner kerja, atau partner dalam rumah tangga ya. Mereka yang mencari gara-gara ke kamu atau bikin onar ini adalah sepasang suami istri sepertinya ya. Kalau ini adalah tetangga kamu ya guys ya. Sama dua-duanya sama-sama jahil ya, sama-sama usil ke kamu ya guys ya. Tidak cuma satu ya, mungkin salah satunya itu memiliki rasa iri hati yang lebih terlihat atau lebih terekspos ya guys ya. Tapi satunya ini juga mensupport dia yang iri hati karena juga memiliki rasa iri hati. Jadi sama-sama punya rasa iri hati dan kedengkian kayak gitu loh guys ya. Makanya mereka satu sama lain support, satu sama lain saling backup ya, saling kerjasama untuk mengganggu kamu, mengganggu atau mengusik kehidupan kamu ya. Selama ini mungkin kamu merasa sangat terganggu ya guys ya oleh kehadiran dua orang ini ya guys ya, karena kedua orang ini tidak tenang hidupnya ya, selalu bikin onar, bikin rusuh gitu ya. Ada aja kelakuan mereka yang mana mereka ini berusaha untuk mengusik atau mengganggu kehidupan kamu ya guys ya. Kamu dibikin tidak betah, dibikin tidak nyaman, dibuat tidak tenang gitu ya guys ya. Ini tentu saja gendernya ya, feminim dan maskulin energinya ya, perempuan dan laki-laki ya. Lekat sekali ini suami istri ya guys ya, atau berteman dekat gitu ya guys ya. Mereka tuh kerjasama sekongkol ya untuk menjatuhkan kamu ya guys ya. Mereka sudah banyak melakukan berbagai cara ya guys ya untuk bisa menjatuhkan kamu, bahkan berniat untuk menghancurkan hidupmu ya, karena mereka iri ya terhadap kehidupan kamu ya guys ya. Dimana aku merasa ya bahwa mereka nih sering melihat kamu dari kejauhan ya. Bisa jadi mereka ini adalah tetangga kamu ya, atau rekan kerja juga bisa ya guys ya. Di sini lekat tetangga sih ya, yang mana mereka ini suka melihat kamu dari kejauhan ya. Kamu ini orang yang rajin atau aktif dalam beraktivitas ya guys ya, dimana kamu tuh selalu terlihat bahagia ya, tampil ceria ya, kayak bisa happy sendiri gitu, kayak bisa menyenangkan diri sendiri gitu ya. Kamu bisa bergembira dan menikmati setiap pekerjaan kamu ya, apapun yang kamu lakukan gitu ya, kamu kayaknya enjoy banget ya, menikmati banget pekerjaan kamu itu ya. Dan itu membuat suami istri ini ya berpikir bahwa wah hidup kamu nih bahagia banget gitu loh guys ya. Secara pentacles pun ya, secara keuangan finansial kayaknya kecukupan gitu ya, berkecukupan ya, nggak kekurangan ya. Walaupun kamu bukan termasuk orang kaya raya ya, tapi kamu tuh kayaknya dalam segi finansial itu memadai aja ya, kayaknya berkecukupan aja lah gitu loh guys ya. Mereka menganggap bahwa kamu ini kayaknya senang terus ya. Mereka menginginkan kebahagiaan yang kamu miliki ya guys ya. Sebetulnya mereka tuh menginginkan kebahagiaan yang kamu miliki gitu. Mereka ini ya sepasang suami istri ini ya sepertinya tidak bahagia hidupnya ya. Itu kenapa mereka tuh lebih banyak ngurusin orang ya. Apalagi si istri ini ya tukang gosip ya. Nggak betah di rumah ya, selalu aja ke sana kemari gitu, ke tetangga sebelah ya, cari orang gitu untuk bergosip ria ya, untuk apa ya, ngerumpi gitu loh guys ya. Istrinya ini suka membawa kabar ya, dan dia suka nguping juga ya. Istrinya ini suka nguping pembicaraan orang ya, dan dia juga suka ngintip-ngintipin orang, yaitu dia suka memantau kamu dari kejauhan nih istrinya ya, yang cewek ini ya. Energi feminim atau yang cewek ini suka melihat kamu dari kejauhan atau memantau kamu dari jauh ya guys ya. Dan dia suka ngadu ke suaminya ya guys ya.
dikit-dikit diaduin, apa yang kamu lakukan itu disampaikan ke suaminya gitu loh guys ya, sehingga itu membuat suaminya juga merasa apa ya, merasa tersaingi karena suaminya ini egonya dan gengsinya tuh sangat tinggi ya guys ya. Jadi kayak istrinya ini, yang cewek ini suka ngompor-ngomporin yang cowok ini ya, yang suaminya ini gitu loh guys ya. Ngompor-ngomporin gitu ya guys ya, manas-manasin gitu ya guys ya. Dia bikin cerita berlebihan ya, lebay banget ya. Biar yang suaminya ini atau yang lakinya ini ya atau yang cowoknya ini kayak nggak suka sama kamu gitu loh guys ya, agar makin panas makin hot gitu situasinya ya, dibikin dibikin hot sama yang cewek ini ya. Cewek ini pandai sekali ngomporin orang ya, manas-manasin orang ya, dia suka mereka ya secerita gitu, bikin-bikin cerita ya guys ya. hmm Mereka ini sama, suami istri ini sama ya, bagai pinang di belah kapak gitu ya guys ya. Kelakuannya maksudnya bagai pinang di belah kapak gitu. Kelakuannya mirip banget ya. Sama-sama iri hati, sama-sama pendengki ya. Sama-sama suka ngurusin hidup orang lain ya. Tapi yang paling terlihat ini yang cewek ya, yang istrinya ini ya. Kentara banget ya, kelihatan banget ya iri hatinya. Karena dia suka ngebully ya. Kadang-kadang suka nyelekit pembicaranya atau suka nyinyir ya di hadapan kamu, atau suka nyindir kayak gitu loh. Yang cewek ini ya. Kalau yang cowok ini lebih dramatis ya. Dia ini manis di luar gitu ya guys ya. Kayak suka berdrama, berpura-pura baik lah ke kamu. Tapi padahal hatinya busuk banget, bahkan licik gitu ya guys ya. Disuruh istrinya aja mau ya. Ngapa-ngapain tuh disuruh istrinya. Misalnya kayak manas-manasin kamu ya, atau misalnya nyuruh suaminya ini untuk menyaingi kamu, dia mau gitu loh guys ya. Suaminya ini, karena kayaknya suaminya ini takut sama istrinya ya, kayaknya istrinya ini lebih galak gitu ya guys ya, tapi basicnya ya mereka ini kelakuannya sama-sama toksik. Nah kayak gitu ya, jadi mereka ini kayak jealous banget melihat keceriaan kamu ya, dan kebahagiaan di dalam hidupmu ya. Mereka nggak habis pikir loh guys ya, melihat kamu itu kayaknya full charge, kayak punya banyak energi gitu, kayak nggak ada habisnya energi kamu. Soalnya kamu ini aktif banget ya, kamu adalah orang yang sangat aktif ya dalam beraktivitas, dalam berkegiatan ya. Kamu adalah orang yang pekerja keras juga gitu loh guys ya. Kamu termasuk orang yang rajin dan tekun dalam bekerja ya, agar bisa menghasilkan pentacles yang mencukupi untuk kebutuhan hidup kamu gitu ya guys ya. Kamu menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidupmu. Aku rasa begitu ya. Oleh karena itu kamu rajin banget dalam bekerja atau mencari nafkah. Nah, mereka berdua ini suka ngintipin gitu. Ya, suka ngintipin kamu di balik tembok, di balik pintu, di balik jendela ya guys ya. Terutama nih yang cewek nih ya guys ya. Yang istrinya ini ya guys ya. Istrinya ini bawel, rewel ya. Itu karakternya cerewet banget ya. Juga suka nguping ya. Jadi apapun gitu ya guys ya, informasi yang dia dapat gitu ya mengenai diri kamu ya, dia bagikan ceritanya ke suaminya, suka ngadu, bahkan suka ngadu domba juga nih cewek ya. Nggak bisa lihat orang senang dia marah, nggak bisa lihat orang senang dia kesel. Terus dia ngaduin ke suaminya biar suaminya ini ikut-ikutan membenci dirimu atau ikut-ikutan musuhin kamu gitu ya. Yang cewek ini loh yang iri hatinya tuh gede banget. Yang cowok juga sama sih, cuman nggak kentara, nggak kelihatan ya. Yang cowok ini lebih pendendam ya. Yang lakinya atau suaminya ini lebih pendendam atau suka memendam rasa ya. Nggak sukanya itu lebih dipendam dia gitu loh guys ya. Nggak kelihatan, nggak kentara banget. Bahkan kamu nggak menyadari, hampir-hampir nggak menyadari bahwa yang cowok atau suaminya ini juga memiliki rasa iri hati ke kamu. Karena saking bagusnya ya dramanya ya, king drama dia ini ya, dia bisa bermanis-manis di depan kamu ya, baik-baikin kamu gitu loh guys ya, padahal punya maksud atau punya niat terselubung gitu loh guys ya, yang mana kamu nggak tahu gitu ya. Yang cowoknya atau suaminya ini ya lebih kayak suka bermain cantik gitu, kalau yang ceweknya atau istrinya itu suka blak-blakan gitu, kalau nggak suka langsung kelihatan, kalau nggak suka langsung ngelabrak gitu loh guys ya. Kelihatan banget, kentara banget, kelihatan pokoknya ya kalau dia tuh bener-bener punya iri hati atau dengki sama kamu gitu. Jadi mereka ini kerjasama atau sekongkol ya untuk bikin kamu itu jatuh gitu loh guys ya, agar kamu tuh nggak bisa beraktivitas ya, agar kamu tuh
nggak bisa rajin-rajin atau tekun dalam mencari nafkah gitu loh guys ya, karena mereka merasa tersaingi. Kamu yang rajin dalam mengumpulkan pentacles atau mencari nafkah, mereka nggak pengen kamu tuh bahagia gitu loh guys ya. Mereka nih selalu sirik ya, melihat kebahagiaan orang lain kemanapun mereka ini pergi ya guys ya. Ini mungkin tetangga kamu ya, entah mereka ini pindah ke lokasi manapun ya guys ya, yang mana itu bertetangga ya, maka mereka ini akan seperti itu juga kelakuannya, tetap toksik ya, walau bukan dengan kamu gitu, dengan orang lain pun kayak gitu. Pokoknya nggak bisa lihat orang lain bahagia. Nah, sentimen aja bawaannya, sinis aja ya, kesel aja rasanya mereka ini ya. Mereka pokoknya nggak suka lihat orang lain tuh bahagia, pengennya tuh mereka yang bahagia. Karena apa? Karena mereka sebetulnya nggak bahagia ini suami istri, walaupun udah get married, udah menikah, udah punya anak, udah punya cucu, tapi nggak bahagia mereka ya. Makanya mereka gangguin diri kamu, kehidupan kamu, karena mereka merasa nggak bahagia ya. Kenapa kamu yang harus bahagia? Kenapa bukan mereka? Seperti itu ya. Yang mana pertanyaan itu terbesit, komplain itu ya terbesit di dalam hatinya mereka ya. Kenapa harus kamu yang single yang bahagia misalnya ya? Atau kenapa kehidupan kamu yang harus banyak berkah ketimbang mereka gitu? Yang nggak bisa dong ya. Ya dimanapun kalau kita misalnya dikasih Tuhan nikmat, berkah, kerezekian, pasti ada aja orang yang iri hati atau dengki terhadap kita ya. Iri hati sampai dengki gitu ya guys ya. Mulai rasa jealous, cemburu ya, sampai berniat untuk menghancurkan. Lah, berarti itu sudah ke arah dengki ya guys ya. Di sini kamu termasuk orang yang pintar cari pentacles atau uang ya guys ya. Di sini sepertinya hidupmu itu cukup makmur atau sejahtera ya guys ya. Kamu memiliki kehidupan yang membahagiakan walaupun kamu bukan orang kaya raya ya. Setidaknya kamu ini fokus sama kehidupan kamu sendiri ya. Kamu punya properti sendiri gitu ya guys ya. Mungkin kamu punya rumah ya, punya hewan-hewan peliharaan ya guys ya. Punya taman atau punya kebun sendiri ya guys ya, milik sendiri ya guys ya. Mungkin saja mereka ini punya rumah kredit ya, motor atau mobil kredit gitu loh guys ya. Kayaknya masih banyak tunggakan gitu ya guys ya. Itu sepertinya yang bikin mereka iri atau jealous sama kehidupan kamu ya. Karena kamu itu apa-apa kayaknya serba cash ya, atau kalaupun kamu kredit itu cepat lunas gitu loh guys ya, karena kamu adalah seorang pekerja keras gitu loh guys ya. Sementara mereka mungkin masih kredit atau masih numpang sama mertua ya, atau masih nyewa ya, ngontrak kayak gitu loh guys ya. Mereka tuh iri melihat kamu yang kebahagiaannya itu melebihi diri mereka. Bahkan kamu yang sederhana pun ya bisa berbahagia ya, karena bahagia itu sederhana kan guys ya. Tidak selalu serta-merta mengenai keuangan atau kekayaan ya, tapi bahagia itu adalah mengenai rasa syukur. Bagaimana kamu bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Mungkin rasa syukur kamu ini sangat besar gitu loh guys ya, sehingga kamu itu nampak bahagia, nampak cerah kehidupannya ya, dan itu bikin mereka jadi iri hati, bahkan dengki terhadap kehidupan kamu ya. Mereka sudah melakukan banyak hal di sini ya guys ya. Mereka sudah berupaya untuk melakukan berbagai hal yang licik ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya. Mereka tuh udah jungkir balik ya guys ya, ngerjain kamu ya. Mulai ngebully kamu, ngegosip kamu, ngejelek-jelekin kamu, ngefitnah kamu ya. Sampai berusaha untuk memprovokasi orang-orang di sekitar kamu agar nggak mau jadi teman-teman kamu, agar nggak membeli produk kamu kalau kamu adalah seorang usahawan ya. Mereka bersusah payah ya, melakukan berbagai hal untuk bisa menjatuhkan kamu, karena mereka iri dengan kerezekian kamu di sini ya guys ya. Mereka pengen kamu tuh rezekinya seret, mereka pengen kamu tuh bersedih gitu loh guys ya, jangan ceria, jangan bahagia kayak gitu loh guys ya. Apapun sudah mereka lakukan ini ya guys ya, sampai-sampai ya mereka menghubungi orang-orang di sini ya guys ya, untuk bisa menjatuhkan kamu ya, bersekongkol kerjasama dengan orang-orang di sini ya guys ya, orang-orang sekitar, entah itu tetangga-tetangga kamu lainnya ya, atau teman-teman rekan kerja kamu yang lain gitu. Pokoknya mereka nih jadi komplotan gitu ya guys ya, makin hari kelompok mereka nih makin besar gitu ya, jumlahnya, kuantitasnya ya.
mereka ngumpulkan orang-orang gitu ya guys ya, untuk bisa membuat kamu itu hancur gitu ya. Mereka ngerjain kamu, nyuruh-nyuruh orang buat ngerjain kamu ya, nyuruh-nyuruh orang untuk membuat hidup kamu tuh nggak tenang, nggak betah gitu loh guys ya. Mereka sudah menghubungi banyak orang di sini, bahkan mereka bersekongkol atau berkomplot ya. Bahkan ada tercetus juga ide dari dia ya, salah satu dari suami istri ini ya, atau mereka dua-duanya ya, untuk bisa ngerjain kamu secara magic ya, dengan jalan halus ya guys ya. Mereka datangi dukun ya, di sini dikonfirmasi oleh The Witch. Mereka mengunjungi dukun ya, tidak hanya satu dukun aku rasa, ini banyak dukun ya, para dukun malah ya, karena mereka berusaha untuk membuat rezeki kamu tuh seret gitu ya, dengan cara halus, karena dengan cara kasar nggak bisa. Mereka pun nggak bisa nyentuh kamu secara fisik ya, maka mereka secara jalan halus pengen melukai kamu secara fisik ya, bikin kamu celaka lah ya, pengen mencelakai kamu gitu, atau pingin bikin kamu jadi sakit gitu loh guys ya. Banyak sekali cara yang mereka lakukan, banyak sekali cara yang mereka tempuh ya, untuk membuat kamu hidupnya jadi sengsara, menderita, kayak gitu loh guys ya. Karena rasa iri hati atau kedengkian mereka ini tak terbendung lagi, sebab mereka tuh nggak rela melihat kamu tuh bahagia ya. Kamu masih single, mungkin punya banyak properti. Kamu masih single, mungkin kamu punya banyak aset ya. Kamu masih single, tapi kamu punya cukup pentacles, kayak gitu loh guys ya. Atau kamu sudah berkeluarga, kelihatan sekali keluarga kamu tuh harmonis, bahagia, berkecukupan, ya, sejahtera, makmur gitu loh guys ya. Nah, mereka ini ya, aku merasa ya, dia atau mereka ini ingin merampas kebahagiaan kamu di sini. Di sini dikonfirmasi oleh The Earth Mother, atau ini The Empress ya guys ya. Mereka tuh pengen merampas kebahagiaan kamu karena mereka melihat bahwa kamu tuh hidupnya penuh dengan keberlimpahan. Padahal keberlimpahan kamu ini bersumber dari rasa syukur kamu ya. Rasa syukur kamu ini membuat kerezekian kamu itu menjadi berkah. Iya, berkah yang mana terlihat sepertinya kehidupan kamu tuh subur dan bahagia ya. Padahal kamu tuh hidupnya sederhana aja ya. Cuman kayak kelihatan subur, iya, oleh karena adanya keharmonisan dalam berkeluarga, kebahagiaan yang terpancar, kecukupan rezeki, itu semua keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, sebab kamu termasuk orang yang pandai bersyukur. Nah, seperti itu ya guys ya. Mereka nih pengen makan-makan enak ya, pengen kehidupannya tuh nyaman ya, tapi mereka nih malas kerja gitu loh guys ya. Ini yang suaminya ini kayaknya pengangguran deh, atau freelance ya guys ya. Kayaknya kerjanya serabutan ini ya, yang suaminya ya. Sementara istrinya ini tidak kerja ya, sepertinya ibu rumah tangga ya. Namun istrinya ini banyak nuntut kayaknya ke suaminya ini ya. Jadi suaminya harus kerja atau banting tulang lebih keras lagi ya, untuk bisa hidup enak gitu ya guys ya. Mereka ini mendambakan hidup yang enak tapi malas kerja gitu loh guys ya. Kayaknya yang suaminya ini pemalas ya, nggak terlalu suka kerja gitu, pengennya di rumah aja ya. Kalau yang istrinya ini selalu nuntut suaminya, kamu kan kepala rumah tangga, kamu harus kerja kayak gitu, kamu harus menghasilkan uang. Istrinya ini nggak mau bantuin suaminya ya, dia juga pemalas. Jadi mereka berdua ini sama-sama pemalas sebetulnya ya guys ya. Mereka malas kerja tapi pengen hidup enak gitu loh guys ya. Mereka nggak mau kerja tapi pengen kaya, gimana sih? Ya, nggak bisa ya. Orang bahagia, orang punya kecukupan materi ya, itu karena orang mau bekerja ya, itu karena orang mau usaha gitu loh guys ya. Nggak jalan logikanya ya, kalau mereka mau hidup enak tapi mereka nggak mau kerja, di rumah aja malas-malesan ya. Apalagi hujan gini ya, hari hujan kayak gini ya, enak kan buat tidur. Ya, nih suaminya suka makan makanan yang enak ya, tapi suaminya malas kerja ya, kerjanya serabutan ya, kadang dipanggil orang ya, kadang nggak ada kerjaan, kadang ada kerjaan, kayak gitu, nggak menentu ya. Kalau yang istrinya itu memang nggak kerja ya, ibu rumah tangga ya. Kalaupun kerja gitu, dia mungkin kerjanya yang enak-enak aja, nggak pengen yang susah payah, kayak jadi pengasuh bayi kah gitu ya, atau jadi asisten
membantu orang hajatan, ambil upah dari sana gitu loh guys ya. Kayaknya pengen yang kerjaan yang ringan-ringan aja gitu, karena mereka ini pemalas gitu. Itu kenapa melihat kamu yang pekerja keras ya, orang yang terlihat suka bekerja, mereka nggak suka gitu loh guys ya. Apalagi melihat kamu yang sepertinya berkecukupan ini hidupnya ya. Kamu itu terlihat mapan. Wah, itu mereka sangat sirik ya. Bikin iri hati dan kedengkian mereka jadi meluap-luap ya guys ya. Menggelora. Seperti itu ya guys ya. Oke. Oleh karena mereka nih nggak bisa lagi ya guys ya, bikin kehidupan kamu tuh hancur gitu ya, baik dengan jalan kasar maupun dengan jalan halus, maka mereka ini endingnya ya, mereka menduplikasi kamu. Ya, menduplikasi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan ya. Mungkin pekerjaan kamu ini adalah seorang usahawan, wirausahawan, atau pekerja mandiri ya, atau punya usaha sendiri walau itu usaha kecil-kecilan gitu ya guys ya. Mungkin kamu suka berkebun ya guys ya, atau kamu ini jualan gitu ya guys ya. Mereka ngikutin ya, mereka ngikutin kerjaan kamu, mereka ngejiplak kerjaan kamu ya guys ya. Jadi suami istri ini ikut-ikutan juga nanam pohon, nanam bunga ya, seperti yang kamu lakukan ya. Apapun yang kamu kerjakan di sini mereka melihat, meniru dan mencontoh. Seperti itu ya. Mereka lihat, mereka pantau dari jauh apa yang kamu kerjakan, lalu mereka contoh ya. Mereka tiru ya, kamu nanam pohon, mereka nanam pohon. Kamu nanam buah, mereka nanam buah juga ya. Kamu nanam sayur-sayuran, mereka ikut juga ya. Kamu nanam bunga-bunga, mereka juga nanam bunga-bunga. Mungkin saja kerezekian kamu itu dari sana ya. Mungkin kamu menjual bibit buah-buahan, bibit sayur-sayuran gitu ya guys ya. Mungkin kamu suka berkebun dan dari hobi itu mungkin kamu bisa menghasilkan uang gitu loh guys ya. Mereka ngikutin ya, mereka meniru, menduplikasi ya. Seperti apa kamu, seperti itu juga yang dia lakukan. Apa yang kamu kerjakan itu mereka kerjakan juga ya. Mereka berencana ke arah sana ya. Kalau misalnya mereka belum merealisasikannya, mereka ada kepikiran untuk menjiplak atau menduplikasi kamu ya. Menduplikasi pekerjaan kamu di sini ya. Apa yang kamu lakukan, mereka juga lakukan. Kalau misalnya kamu itu punya warung kecil-kecilan, punya usaha kecil-kecilan, mereka juga ngikut ya. Mereka juga punya usaha gitu. Kamu jualan sembako, ikutan juga jualan sembako ya. Kamu misalnya di sini ya guys ya, berkebun, mereka ikutan berkebun. Kalau kamu di sini kuliner, mereka ikutan berkuliner juga ya. Kamu jualan makanan, ikutan juga jualan makanan ya guys ya. Walaupun misalnya jualan makanannya itu ya berasal dari titipan orang-orang gitu ya, orang-orang yang bisa bikin kue gitu, kamu ambil dari sana terus kamu jual lagi ya. Kamu seperti reseller gitu, mereka ikut-ikutan juga. Pokoknya apa yang kamu kerjakan mereka ikut-ikutan juga ya. Entah itu pekerjaan kamu dalam bidang karir kamu atau dalam hobi kamu ya, yang mana itu mengandung unsur kebahagiaan ya. Mereka jiplak, mereka duplikasi gitu loh guys ya. Mereka tiru, mereka mengimitasi gaya kamu juga, lifestyle kamu, fashion kamu pun diikutin ya. Mungkin kamu pakai topi, pakai gelang ya, pakai gelang kaki ya, pakai apa nih, pakai tablet ya, iPhone ya. Pokoknya mereka usahakan kayak gitu juga ya, walaupun mereka harus kredit ya, walaupun mereka harus ngutang gitu. Mereka mulai mengimitasi atau meniru gaya kamu ya, tidak hanya dari segi pekerjaan ya guys ya. Kalau kamu bekerja di perusahaan gitu ya guys ya, perusahaan mana nih ya, mungkin gajinya gede ya, mereka ikut juga melamar ke sana gitu. Pokoknya ikut-ikutan lah ya, karena mereka melihat kamu tuh bahagia gitu loh guys ya. Jadi mereka rasa karena mereka nggak bisa menghancurkan kebahagiaan kamu ya, bahkan merampas kebahagiaan kamu pun nggak bisa, makanya mereka juga ingin ya. Kasihan ya guys ya, sebetulnya mereka melakukan semua kejahatan ini hanya ingin mendapatkan apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, yaitu kebahagiaan, kemapanan, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, keberkahan. Itu yang mereka inginkan. Padahal semua itu hanya berasal dari satu, yaitu rasa syukur. Udah ya. Tapi mereka nggak kepikiran ke arah sana. Mereka itu terlalu materialistis. Jadi mereka melihat segala sesuatunya itu berdasarkan materi atau uang ya gitu.
Jadi mereka nih ya, suami istri ini bekerja sama gitu ya guys ya, ikut-ikutan gitu. Kalau kamu panen, mereka seolah-olah pengen panen juga walaupun gitu ya, belum berbuah pohonnya ya. Tapi kayak ikut-ikutan lah ya, nanam-nanam pohon atau apa ya. Yang mana ini terkoneksi dengan hobi kamu. Atau kamu suka jajan keluar, nah gitu ya, suka makan-makan di luar, mereka ikut-ikutan juga ya, suka makan-makan di luar. Atau kamu suka bawa makanan dari luar ya, bawa makanan dari luar ke rumah gitu ya guys ya. Atau kamu suka panggilin mang bakso ya, atau tukang bakso ya guys ya, tukang mie ayam kamu panggil di depan rumah, mereka ikutan juga ya. Kamu berkuliner, mereka ikutan berkuliner. Kamu berkebun, mereka ikutan berkebun. Kayak gitu ya. Pokoknya ikut-ikutan. Kalau kamu buka usaha, mereka ikut-ikutan buka usaha. Kalau kamu punya hobi, mereka mencoba menduplikasi atau meniru hobi kamu. Pokoknya mereka mencoba untuk menduplikasi atau ngejiplak hobi kamu ya. Apapun yang kamu lakukan itu mereka jiplak atau duplikasi ya guys ya. Mereka tiru semuanya ya. Mereka berharap bahwa apa yang kamu dapatkan itu juga mereka dapatkan. Apa yang kamu miliki itu juga mereka miliki. Nah, seperti itu ya. Itu pengharapan mereka ya. Jadi, walaupun mereka sudah bersusah payah menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu, itu semua tidak mempan. Walaupun mereka juga berusaha untuk menduplikasi kamu, ya menjiplak usaha kamu, kerjaan kamu, ya dari segi karir atau hobi kamu, atau lifestyle kamu, atau fashion kamu, semuanya itu pun juga tidak bisa ya. Karena setiap orang itu punya style sendiri, setiap orang punya kebiasaan sendiri, setiap orang punya skill sendiri, setiap orang punya kelebihan sendiri, ya itu nggak bisa dijiplak ya. Walaupun mereka buka usaha yang sama seperti kamu, sama persis ya, tapi rezeki itu nggak sama ya. Porsi rezeki orang tuh beda-beda ya guys ya, nggak bisa disamakan dong ya. Karena rezeki itu langsung bersumber dari Tuhan, dari Sang Pencipta ya. Kamu dikasihnya besar ya, belum tentu dia buka usaha yang sama seperti kamu juga mendapatkan porsi rezeki yang besar gitu ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya, no worry ya guys ya, kalau mereka menduplikasi atau menjiplak usaha kamu ya, silahkan aja ya. Itu kerezekian nggak akan sama ya guys ya, karena rezeki bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya. Kalaupun mereka menduplikasi hobi kamu berkebun ya, atau mereka kulineran gitu ya guys ya, atau menduplikasi fashion atau lifestyle kamu, itu tetap tidak akan pernah sama ya. Kamu berkebun, buahnya banyak ya, buahnya berlimpah, mereka belum tentu sama buahnya berlimpah juga ya. Terserah Tuhan mau bagi berapa ya. Yang penting rasa syukur itulah yang bikin kerezekian kita itu tambah banyak gitu. Kuncinya di rasa syukur. Dan mereka ini, suami istri ini tidak memiliki rasa syukur itu. Mereka ini orang-orang serakah ya. Sudah dikasih Tuhan rezeki, pengen mengambil rezeki orang lain, pengen merebut hak orang lain, pengen merampas hak orang lain, pengen merebut kepemilikan orang lain, walau apapun caranya. Bahkan mereka menghalalkan segala cara. Nggak bisa memiliki, mereka pengen menghancurkan. Nggak bisa menghancurkan, mereka mulai menduplikasi atau mulai menciplak, mulai meniru. Ya, oh ternyata akarnya ada di rasa iri hati. Di sini ada rasa kecemburuan sosial ya. Karena mereka nggak mampu. Ya benar aja, iri hati ya, penyakit iri hati itu sangat tidak baik ya guys ya. Iri tanda tidak mampu, benar saja ya. Buktinya mereka endingnya menduplikasi ya, mencoba untuk menjiplak atau meniru kehidupan kamu ya, karena mereka sangat menginginkan apa yang kamu miliki. Mereka tidak suka dengan pencapaian kamu karena mereka tidak bisa mencapai apa yang kamu capai ya. Itu kenapa mereka menghalalkan segala cara untuk menghancurkannya. Ternyata nggak mempan juga, nggak bisa juga. Akhirnya mereka kehabisan akal dan endingnya mereka membuat rencana untuk menduplikasi atau menciplak apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu lakukan, berharap bahwa kerezekian yang kamu miliki itu pindah ke mereka. Ya, di sini aku get insights ya. Bisa juga mereka itu menduplikasi atau menjiplak apa yang kamu kerjakan ya, kalau dalam karir itu untuk mengganggu karir kamu ya guys ya. Jadi kalau kamu jualan gitu ya guys ya, dia kan juga jualan, berharap bahwa customer kamu itu pindah ke mereka gitu loh guys ya. Untuk mengganggu kelancaran rezeki kamu, apapun mereka lakukan ya.
termasuk dengan cara menduplikasi ini, berharap kerezekian kamu pindah ke mereka dan berharap usaha kamu terganggu. Nah gitu ya, mereka pengen istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah istilahnya kayak gitu ya, mereka menduplikasi kerjaan kamu, mereka berharap banyak kehancuran yang terjadi pada dirimu ya, kerezekian kamu berpindah ke mereka, customer kamu jadi milik mereka, terus itu usaha kamu jadi tidak lancar, jadi tersendat-sendat dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Terus mereka juga mengharapkan kehidupan kamu akhirnya endingnya tidak bahagia dan kamu jadi jatuh sakit, sengsara, menderita. Pengennya tuh kayak gitu loh guys ya. Tapi Tuhan kuasa guys ya. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat buruk, Tuhan tahu ya guys ya. Mereka pikir dengan cara kelicikan atau dengan cara jahat mereka ini ya, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan itu. No, tentu saja tidak bisa ya. Perbuatan kita ini berbanding lurus dengan konsekuensi atau resikonya. Kalau kita menabur kebaikan, maka yang akan datang kembali ke kita adalah kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kejoliman, keburukan, maka yang akan kembali pun kejahatan, keburukan, dan kejoliman itu sendiri ya. Hukum tabur tuai itu ada. Gak bisa dong ya kita menanam bunga bangkai lalu kita mencium aroma harum wangi semerbak. Gak bisa ya. Bunga bangkai ya tetap aja berbau busuk gitu loh guys ya. Kalau kita menanam bunga harum ya, bunga melati ya, bunga mawar, maka kita pun akan merasakan, mendapatkan aroma wewangian harum sesuai dengan jenis bunga yang kita tanam. Seperti itu ya. Mereka pikir dengan jalan pintas ini mereka bisa mendapatkan keberlimpahan, keberkahan, dan kebahagiaan. Tidak ya, tentu saja tidak. Apa yang mereka tanam itu yang akan mereka tuai. Apa yang mereka tabur itu pun yang akan kembali ke diri mereka sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys ya, ini aja readingan buat kamu kali ini. Well guys, di sini untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius, dan disusul dengan elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Oke? Sekarang kita lihat message atau pesannya apa untuk readingan kali ini. Oke? Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini. What is message from the universe for you for this reading? Di sini ada self love, next ada choice. Oke, pesannya di sini buat kamu ya. Tetaplah cintai dirimu sendiri ya guys ya. Semakin kamu mencintai dirimu sendiri, semakin bagus untuk kehidupan kamu ya guys ya. Karena kamu akan mendapatkan energi baru dari dirimu sendiri, yaitu energi positif, sehingga itu berpotensi untuk meningkatkan vibrasi kamu menjadi lebih positif. Semakin kamu bisa mencintai dirimu sendiri, semakin kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Semakin kamu bisa menghargai dirimu sendiri, semakin kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri. Dan kebahagiaan itu semakin terpancar. Nah, itulah ya yang bikin orang-orang jadi iri atau jealous sama kamu karena kebahagiaan kamu ya guys ya. Karena kamu sudah pandai dalam merawat diri, menjaga diri ya guys ya. Self love ya. Beberapa dari kamu yang belum self love, mari self love ya guys ya. Cintai diri sendiri yaitu dengan menghargai diri sendiri. Bagaimana orang lain bisa menghargai diri kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri? Bagaimana orang lain bisa menyayangi dan mencintai diri kita kalau diri kita sendiri tidak mencintai dan menyayangi diri kita sendiri ya guys ya. Mulailah masuk ke dalam diri sendiri ya guys ya. Mencintai diri sendiri salah satunya yaitu menghindari situasi atau kondisi toksik. Terlebih menghindari orang-orang toksik. Itu adalah salah satu cara kita menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri ya guys ya. Karena kita tidak mau terkoneksi dengan orang-orang toksik yang hanya
bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita, dan yang hanya bisa memberikan energi negatif ya. Kita harus senantiasa merawat diri ya guys ya, baik secara fisik maupun secara psikis, terutama secara psikis atau secara emosional ya guys ya, agar kita tidak bersinggungan dengan orang-orang toksik. Karena orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya ya guys ya, dimana mereka selalu bikin onar, bikin masalah, cari-cari masalah ya, membuat kehidupan kita menjadi kacau ya, tidak tenang ya guys ya, dengan ulah atau tingkah laku mereka ya. Mulai saat ini ya guys ya, cintailah diri sendiri, yaitu menjaga diri dari pengaruh negatif dari orang-orang toksik ini ya. Jangan sampai orang-orang toksik ini membuat kita menjadi tidak percaya diri ya. Mereka selalu menyerang kita secara emosional ya. Orang-orang toksik ini selalu menyerang kita secara emosional atau secara psikis, karena mereka ingin kita jadi minder, rendah diri, dan tidak percaya diri ya. Apalagi orang narsis ya. Orang narsis itu selalu pengen mereka yang terdepan ya. Oleh karena itu mereka selalu berusaha untuk menyerang orang lain secara emosional atau secara psikis ya, agar orang lain itu tidak terlihat baik daripada mereka. Mereka yang harus terlihat lebih baik, mereka yang harus terlihat lebih hebat gitu loh guys ya. Makanya mereka berusaha untuk mengkerdilkan orang lain dengan mengacaukan mood orang lain, dengan merusak suasana hati orang lain, dengan membuat orang lain itu rendah diri ya. Rendah diri beda loh dengan rendah hati ya. Kalau rendah diri itu jatuhnya ke minder ya, jadi tidak percaya diri gitu loh guys ya. Orang narsis tuh pengen dia aja yang percaya diri, yang hebat gitu. Karena orang narsis rata-rata itu overconfidence ya, percaya diri yang berlebihan ya. Mereka melihat diri mereka itu hebat, jadi mereka merasa diri mereka itu superior. Itu kenapa mereka pengen selalu mengkerdilkan orang lain, menganggap remeh orang lain, dan merendahkan orang lain agar orang lain itu tidak setara dengan diri mereka, atau tidak berlebih, tidak melebihi diri mereka. Nah kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu mesti menjaga diri kamu ya guys ya, agar tidak terkoneksi atau tidak terpengaruh energi negatif yang dibawa oleh orang-orang toksik itu ya. Dan itu adalah sebagai salah satu cara kamu self love. Dan di sini pesannya ya guys ya, ada choice. Kamu tidak perlu khawatir ya guys ya, tidak perlu takut juga ya guys ya, kalau kamu misalnya ditutup jalan kerezekiannya ya. Karena di sini semesta akan membuka kerezekian baru buat kamu kalau kamu ketutup rezekinya. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di suatu bidang, di bidang itu sudah tidak ada rezeki lagi ya guys ya, artinya sudah habislah masa kamu, kontrak kamu di sana ya. Kamu jangan khawatir ya, kalau misalnya orang-orang toksik ini mengganggu kerjaan kamu, mengacaukan pekerjaan kamu, dan kamu dibikin PHK kah ya, dibikin di PHK ya, atau dibikin kamu stuck dalam pekerjaan kamu, atau dibikin bangkrut usaha kamu, kamu jangan khawatir. Karena akan ada usaha baru yang muncul, yang berasal dari ide baru atau gagasan baru yang akan dikirimkan semesta untuk kamu ya guys ya. Biasanya kalau ada kehancuran ya, kalau ada sesuatu yang ketutup ya, yang mana itu selesai, di end ya, kamu akan dibukakan usaha baru, cara baru, jalan baru, sesuatu yang baru yang mana bisa kamu tempuh. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir kalau kamu mengalami kebangkrutan, kalau kamu mengalami kehancuran pada bidang usaha, pada bidang pekerjaan, karena akan tumbuh lagi ya. Mati satu, tumbuh 1000. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi jangan khawatir ya guys ya, akan selalu ada ide-ide baru, gagasan-gagasan baru ya guys ya. Ikuti kata hatimu. Kalau kata hatimu, ayo belajar, ikuti, belajar. Ayo lihat video, timba ilmu ya, belajar dari sana, belajar ya guys ya. Karena itu akan membuka wawasan baru ya, sehingga itu akan menuntun kamu pada peluang baru, yang mana itu endingnya akan membuat kamu mendapatkan ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif untuk bisa mendapatkan pekerjaan baru atau usaha baru gitu loh guys ya. Jadi no need to worry ya guys ya. Tuhan bersama dengan orang-orang baik. Tuhan selalu ada untuk menyertai orang-orang yang senantiasa berada di jalan kebenaran. Jadi kamu jangan takut kalau dihancurkan atau dikacaukan kehidupannya oleh orang-orang toksik, karena itu nggak akan pernah bisa ya guys ya. Kalau kamu tetap berpegang pada jalan Tuhan, jalan kebenaran, maka
apapun usaha yang mereka lakukan untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu, itu semua akan sia-sia, tidak mempan ya guys ya, karena Tuhan semesta alam akan bersama denganmu dan akan memberikan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru untuk membuka peluang-peluang baru atau sesuatu yang baru yang bisa mendatangkan keberkahan dan kerezekian untuk hidupmu. Oke? Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua partisipasi, doa, dan dukungan kalian ya guys ya. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarot Tipator. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang sehingga bisa memberikan readingan-readingan terbaiknya yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kita keberkahan, kebaikan, kerezekian, kebahagiaan, energi yang positif, dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys ya. See ya.